time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tugas yang mengidentifikasi potensi bahaya, risiko bencana, serta membandingkan model pencegahan dampak yang dilakukan oleh dua negara rawan gempa, yaitu Indonesia dan Jepang, berdasarkan video yang telah saya tonton. Baik, simaklah video berikut. Mari kita mulai dengan identifikasi potensi bahaya dan risiko bencana di Indonesia. Di Indonesia, bahaya utamanya adalah gempa bumi megatrust di zona subduksi yang berpotensi memicu tsunami super besar hingga 20 meter di wilayah pesisir. Selain itu, ada bahaya sesar aktif darat, contohnya sesar opak di Yogyakarta. Risiko jelasnya, korban jiwa massal, kerusakan total infrastruktur di pesisir, dan bencana sekunder seperti rayapan tanah di daratan. Sementara itu, di Jepang, potensi bahaya utamanya adalah gempa magnitudo tinggi yang teratur, serta bahaya sekunder berupa tanah longsor akibat topografi dan curah hujan tinggi. Risiko di Jepang adalah kerugian infrastruktur skala besar dan ancaman bencana berlipat seperti yang terjadi pada tahun 2011, yaitu gempa, tsunami, dan bencana nuklir. Setelah menyimak penjelasan dari potensi dan risiko bencana, mari kita gali informasi tentang dampak bencana dalam video yang telah kita tonton. Dampak nyata akibat bahaya tersebut adalah terlihat kasus sesar opak pada gempa Jogja 2006 menyebabkan hampir 6.000 jiwa meninggal dan puluhan ribu bangunan roboh karena guncangan dangkal dan struktur tanah yang lunak. Di Jepang, meskipun struktur bangunannya kuat, gempa 9,0 magnitudo tahun 2011 tetap memicu tsunami yang menghancurkan dan menyebabkan dampak puluhan ribu korban jiwa serta krisis besar di pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekarang, kita bandingkan model pencegahan atau mitigasi yang dilakukan oleh kedua negara. Perbedaan yang pertama terletak pada fokus dan pendanaan. Model pencegahan Jepang berfokus pada aspek struktural, yaitu teknologi dan hukum yang ketat. Mereka memiliki kode seismik wajib yang sangat ketat untuk semua bangunan, menggunakan teknologi canggih seperti isolasi seismik dan peredam getaran. Selain itu, mereka punya sistem SABO, infrastruktur civil engineering, untuk mencegah longsor dan banjir. Secara non-struktural, Jepang unggul dalam sistem peringatan dini cepat yang terintegrasi langsung ke ponsel dari infrastruktur seperti kereta api, diikuti dengan pelatihan darurat atau drills yang rutin. Model pencegahan Indonesia berfokus pada inisiatif komunitas dan kesiapan evakuasi. Pencegahan struktural antara lain pembangunan rumah tahan gempa dan restorasi ekosistem pesisir seperti penanaman mangrove sebagai benteng alami tsunami. Namun, kekuatan terbesar kita ada pada model non-struktural. Organisasi komunitas seperti Destana atau Desa Tangguh Bencana dan GMLS. Kelompok ini bergerak mandiri dalam sosialisasi, simulasi evakuasi, dan bahkan pengadaan sirine mandiri menggunakan dana swadaya. Tantangan utama Indonesia adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah
untuk menyediakan alat peringatan dini, sehingga kesiapan seringkali bergantung pada daya juang dan inisiatif swadaya masyarakat. Itulah penjelasan terkait identifikasi potensi bahaya dan resiko bencana, dampak yang terjadi, serta perbandingan model pencegahan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Terakhir, kesimpulannya, Jepang memimpin dengan teknologi dan sistem terintegrasi yang didukung penuh oleh regulasi. Sementara Indonesia berjuang membangun ketahanan yang berbasis kerelawanan dan gotong royong komunitas di tengah keterbatasan. Demikian penjelasan mengenai identifikasi bahaya dan pentingnya